Halo, hari ini Natalia Farm akan memberikan informasi tentang babi F1 sampai dengan F4. Bagaimana sih yang disebut-sebut orang itu babi SGI F4 apa sih? Nah, sekarang kita akan jelaskan ya. Jadi di awal-awal kita sediakan babi induk lokal. Oke, babi induk lokal. Jadi saya jelaskan ini ya, babi induk lokal itu adalah babi yang tidak jelas silsilahnya. Dalam arti babi yang kita piara sehari-hari. Nah, bukan babi yang hitam-hitam gitu, bukan ya yang babi asli itu bukan. Jadi babi yang biasa kita piara di kandang. Nah, tapi yang tidak tahu silsilahnya. Jadi ada kemungkinan sudah pernah kawin sedarah. Nah, apabila sudah pernah kawin sedarah, babi ini pertumbuhannya akan melambat. Mungkin ada penyakit-penyakit lain. Ya samalah, hampir mirip kayak manusia lah. Kan makanya kita dilarang untuk mengawinkan atau kawin sedarah. Nah, karena banyak efek buruknya seperti itu. Nah, jadi udah tahu ya, paham ya tentang induk lokal ini. Nah, sekarang kita sediakan dulu nih induk lokal nih yang akan ditingkatkan. Nah, genetiknya F-nya akan kita tingkatkan ya. Oke. Nah, si induk lokal ini kita berikan frozen semen dari SGI Amerika. Oke. Jadi ini menggunakan frozen semen dari SGI Amerika ya. Nah, di-IB-kan ke si induk lokal ini. Lalu si induk lokal ini melahirkan anak. Anaknya disebut F1. Oke ya. Kita sebut sperma yang pertama sperma A gitu ya, jantan A gitu ya. Nah, keluarlah F1 si anak ini. Lalu si anak ini tumbuh dewasa mencapai 7 bulan ya, kurang lebih ya. Nah, dikawinkan lagi dengan sperma SGI dari Amerika. Sebut aja jantan B. Jadi beda ya. Yang pertama adalah jantan A, yang kedua adalah jantan B, menghindari kawin sedarah. Oke. Nah, setelah jantan B ini di-IB-kan ke F1 ini, nah, si F1 ini melahirkan anak, disebut namanya anaknya adalah F2. F2 tumbuh dewasa lagi, lalu di-IB-kan lagi menggunakan sperma SGI dari Amerika. Sebut jantan C. Ya. Nah, kemudian keluar anak lagi. Si anak ini kemudian tumbuh dewasa, dikawinkan lagi menggunakan sperma SGI dari Amerika. Kita sebut aja jantan D. Nah, keluarlah F4. Ya. Nah, sekarang semua sudah ya sampai F4 ya. Prosesnya berapa lama, Pak? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Nah, kalau proses membuat dari F1 sampai dengan ke F4 itu makan waktu 4 sampai 5 tahun. Ya, cukup lama bukan? 4 sampai 5 tahun. Ya toh? Nah, tapi nggak usah khawatir. Sekarang kan di Natalia Farm ada yang F4. Nah, bisa tinggal order spermanya aja, tinggal telepon atau WA, langsung beberapa hari kemudian sperma meluncur, langsung bisa di-IB-kan, nggak perlu tunggu bertahun-tahun. Oke? Nah, lalu ada pertanyaan lagi. Pak, kalau seandainya saya punya induk lokal, saya kawinkan dengan babi pejantan di rumah, tapi saya ambil spermanya nih, babi jantannya yang di rumah nih, lalu saya kawinkan secara IB, apakah bisa menambah F-nya? Nah, saya jawab ya, tidak bisa. Karena yang bisa nambah F atau tingkatannya naik atau lebih ke arah babi Amerika. Karena kita genetiknya kan ngambil babi Amerika. Jadi lebih ke arah babi Amerika yang besar-besar, mantep, montok, semok, seperti itu ya. Nah, itu tidak bisa, nambah F-nya tidak bisa. Ya, jadi kalau kamu mau nambah F, harus menggunakan sperma SGI yang dari Amerika, yang frozen. Oke.
pertanyaan berikutnya. Pak, semisalnya saya punya induk lokal, lalu Bapak punya F4 nih, Bapak sudah punya F4 nih, kan gitu kan. Nah, saya beli sperma F4-nya ke Bapak. Apakah nanti kalau saya IB-kan ke induk saya bisa jadi F5? Oh, itu nggak bisa juga, oke. Jadi, kalau kamu beli sperma dari saya yang F4, tetap nanti anaknya akan jadi F4. Dia tidak akan merubah, dia tidak akan menambah F-nya, tapi dia akan meningkatkan genetiknya, ya. Jadi F-nya tidak akan bertambah, tapi genetiknya akan berubah menjadi lebih bagus lagi, seperti itu. Kalau ingin lebih bagus lagi, sekarang induknya disuntik F4, kemudian keluar anak. Nah, anaknya nanti dikawinkan lagi dengan F4 yang beda pejantan. Itu lebih bagus lagi hasilnya, lebih mantap lah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, bagus mana sih babi Duroc, Landrace, York dengan F4? Nah, saya jelasin lagi di sini ya. Jadi F4 ini hanya tingkatannya aja. Jadi kita biar bisa tahu ini sudah sampai seberapa sih meningkatnya, seperti itu. Nah, kalau babi Duroc, Landrace, Yorkshire itu namanya jenis-jenis babinya, seperti itu. Di F4 juga ada Duroc, di F4 juga ada eksotik, ada Landrace, ada York, ada di F4. Kita memang bikin seperti itu. Nah, oke. Jadi sekarang udah mulai paham ya. Kita bikin contoh yang lebih simpel. Pakai contoh manusia, ya. Misal ada wanita Indonesia nikah dengan pria bule. Keluarlah anaknya, disebut anaknya F1. Kulitnya masih sawo mateng, matanya masih belok, rambutnya masih hitam, tapi hidungnya sudah mancung seperti bapaknya. Oke? Jadi mengikuti genetik pejantannya atau mengikuti genetik ayahnya. Nah, sebut ayahnya adalah A, ya. Lalu si anak ini yang hidung mancung ini tumbuh dewasa. Nah, setelah tumbuh dewasa, dia menikah sama pria bule Amerika lagi. Sebut aja pria bule ini si B. Oke. Nah, lalu dia menikah, keluarlah anak. Anaknya ini disebut F2. Hidungnya mancung, rambutnya pirang, tapi kulitnya masih sawo mateng, matanya masih belok. Kan seperti itu. Nah, si F2 ini tumbuh dewasa lagi, kuliah, pacaran, akhirnya ketemu sama cowok nih, pria bule Amerika lagi nih, ya. Nah, lalu menikahlah mereka. Sebut aja si C, seperti itu. Nah, dari si C ini keluarlah anak. Disebut namanya anaknya F3. Hidungnya mancung, rambutnya pirang, matanya biru. Paham ya? Jadi dia akan tetap sebagai laki-laki dan perempuan, atau mungkin disebut juga orang Indonesia, anggap aja orang Jawa kah, orang Madura kah, atau orang Kalimantan kah. Tapi biasanya kita kalau di Indonesia sebutnya blasteran. Nah, gitu. Oh, itu anak blasteran. Nah, biasanya kan sebutnya seperti itu kan. Blasteran itu biasanya perkawinan dua apa ya namanya ya, dua tradisi yang berbeda. Misalnya Amerika sama Indonesia. Jadi disebut blasteran. Ya, kasarannya seperti itu ya. Itu contoh yang gampangnya kita seperti manusia. Jadi semakin kita mengawinkan dengan F yang makin tinggi, genetiknya akan menjadi lebih baik, ya. Misalnya babinya akan lebih gempal, terus kakinya lebih besar, badannya berotot secara genetik, bukan karena obat. Jadi badannya itu berototnya secara genetik. Memang genetiknya memang udah berotot. Contoh kayak babi Duroc, seperti babi eksotik, itu memang sudah dari aslinya sana memang sudah berotot gitu loh. Jadi tidak perlu tambah-tambah obat apapun juga, atau hormon lah segala macamnya, atau antibiotik apapun lah gitulah ya. Itu memang sudah dari genetiknya memang sudah berotot ya. Jadi kalau memang ingin menciptakan babi yang bagus, ya mulai dari sekarang belajar tentang genetik. Memang untuk investasi awal lumayan ya, cukup lumayan. Tapi jangka panjangnya lebih baik. Apa sih kelebihannya? Pertama, dengan suntik IB, otomatis kawinnya lebih cepat ya.
karena kita memerlukan waktu paling satu babi paling cuman 1 menit. Oke. 2, kenapa sih kita harus suntik dengan F yang tinggi? Kawinnya dengan F yang tinggi? Ya, karena supaya panennya lebih cepat. Contoh, kita tidak bisa intervensi harga pasar babi. Misal sekarang harga pasar babi 40. Saya nggak mau, tolong jadikan 50. Nggak bisa kita, seperti itu. Lalu bahan pakan. Ini bahan pakannya sekarang naik nih. Aduh, turunin dong. Nggak bisa juga. Kita nggak bisa intervensi seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap cuan? Gampang, Pak. Kurangi pakannya. Babinya kurus. Nggak panen-panen kalau gitu caranya. Ya gampang, Pak. Jagungnya kurangin. Tambahin dedak yang banyak, Pak. Itu sama aja, Pak. Babinya juga nggak semok-semok, Pak. Kurus. Nggak ada yang mau beli malahan. Seperti itu. Nah, solusinya yaitu harus diganti genetiknya atau ditingkatkan supaya yang lokal-lokal ini yang tadinya silsilahnya tidak jelas, yang mungkin sudah pernah kawin sedarah, kembali ke nol kayak seperti iklan Pertamina, kembali ke nol atau ditingkatkan lagi. Jadi nanti pertumbuhannya akan bisa lebih cepat lagi seperti itu. Ya. Jadi nggak usah khawatir kalau ada yang tanya, "Pak, babi saya kok nggak bisa 5 bulan dari lahir bisa panen?" Ya, kembali lagi dicek genetiknya bagaimana, seperti itu. Pakannya bagaimana. Kalau babinya sudah bagus, dikasih pakan yang bagus, lebih jos lagi gitu. Oke, semoga penjelasan ini bisa menjelaskan tentang apa sih tentang F1 sampai F4 nih SGI-nya ini apa sih gitu. Ingat ya, yang bisa menambah F hanya menggunakan sperma beku dari SGI Amerika. Oke, kalau ingin mengganti genetik bisa menggunakan F4 yang telah disediakan di Natalia Farm. Natalia Farm menyediakan sperma-sperma yang jos, mantap pokoknya. Babinya jadi lebih semok, cuannya lebih banyak jadinya ya. Karena apa? Karena kalau pertumbuhan babi itu lebih cepat, otomatis gaji karyawan berkurang, ongkos pakan berkurang, air dan listrik berkurang. Oke? Sip, mantap, jaya selalu peternak-peternak Indonesia. Jangan lupa tetap biosecurity dijalankan. Sehat selalu, cetak cuan terus. Oke, mantap. Terima kasih.